Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, di era digital yang semakin maju, kemudahan dalam bertransaksi menjadi salah satu faktor utama yang dicari oleh masyarakat. Ya, pemirsa, salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan Buy Now, Pay Later atau BNPL. Nah, namun apakah Pay Later ini benar-benar alat finansial yang bijak? Kita simak liputannya berikut ini. Dengan satu klik, transaksi berhasil. Barang impian kini di tangan tanpa harus membayar saat ini. Terasa menyenangkan, bukan? Namun, apakah ini benar-benar kenyamanan atau justru awal dari lingkaran utang yang tidak disadari? Di era digital yang semakin maju, kemudahan dalam transaksi menjadi salah satu faktor utama yang dicari oleh masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan Buy Now Pay Later atau BNPL. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya di kemudian hari, baik dengan sistem cicilan maupun pembayaran penuh di bulan berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan Pay Later berkembang pesat di Indonesia. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, hingga Oktober 2024, terdapat 249.759 pengguna layanan Pay Later yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dengan mayoritas berasal dari kalangan milenial dan generasi Z. Banyak dari mereka menggunakan layanan ini untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belanja online, perjalanan, hingga kebutuhan sehari-hari. Sementara, menurut laporan International Data Corporation, jumlah pengeluaran Pay Later di e-commerce Indonesia mencapai 530 juta US dollar pada tahun 2020, di mana angka tersebut setara dengan 58% dari total pengeluaran Pay Later di Asia Tenggara yang sebesar 910 juta US dollar. Angka-angka tersebut menunjukkan kepopuleran Pay Later yang terus berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses, proses pendaftaran yang cepat, serta integrasi dengan e-commerce dan layanan digital lainnya membuatnya semakin diminati. Kalau first impression saya menggunakan Pay Later itu sendiri sih awalnya memang saya merasa sangat-sangat termudahkan ya. Karena biasanya sebagai Gen Z, apalagi kita kayak pekerja-pekerja korporat gini kadang tuh pengen beli sesuatu tapi belum ada uangnya atau apa. Tapi dengan Pay Later ini jadi lebih mudah aja, kayak klik, kebeli gitu. Ada beberapa alasan mengapa Pay Later begitu digemari. Dari segi psikologi, banyak orang merasa lebih nyaman bertransaksi tanpa harus langsung mengeluarkan uang. Efek psikologis belanja tanpa terasa ini seringkali membuat pengguna lebih leluasa dalam berbelanja. Dari segi kemudahan, proses pendaftaran Pay Later jauh lebih sederhana dibandingkan kartu kredit. Tidak ada syarat dokumennya rumit dan persetujuan bisa didapatkan dalam hitungan menit. Selain itu, banyak platform menawarkan promo menarik, seperti diskon atau cashback yang semakin menggoda pengguna untuk bertransaksi. Kalau berbicara tentang dampak Pay Later ke kehidupan sendiri itu ada sih ya tentunya. Karena dengan adanya Pay Later nih aku jadi jujur agak sedikit head on karena aku ngerasa bisa membeli sesuatu itu dengan gampang tanpa perlu ke toko ya. Less time tapi bisa banyak beli hal. Terus dampaknya kalau kerjaan aku jadi lebih memotivasi ya untuk bekerja karena aku tahu banyak tanggungan yang harus dibayar seperti itu. Kalau misalnya dalam sebulan mungkin bisa 8-10 kali menggunakan Pay Later. Karena biasanya kan kita sebagai pekerja tuh ada aja kan kebutuhan entah itu baju atau misalnya hal-hal seperti makanan. Kalau lagi males menggunakan cash tuh biasa langsung gunain Pay Later aja. Atau pengen travel kemana gitu bisa pakai Pay Later seperti itu. Buy Now Pay Later atau BNPL hadir sebagai solusi yang memberikan kemudahan dan juga fleksibilitas. Tapi di balik kenyamanannya muncul sebuah pertanyaan. Apakah ini benar-benar alat finansial yang bijak? Apakah kita bisa menggunakannya sebagai strategi keuangan atau justru membuat kita terjebak dalam kebiasaan konsumtif?
Nah, jadi sebenarnya pay later itu ibarat dua sisi mata pisau ya. Dia akan sangat membantu ketika kita tahu bahwa memang ini bisa membuat kita bisa punya pengelolaan keuangan yang lebih bijak, yang lebih teratur, yang pembukuannya lebih rapi. Di sisi yang lain dia bisa sangat membahayakan ketika kita memakainya secara serampangan. Itulah kenapa kita harus dan wajib sekali untuk bijak dengan menggunakan fasilitas pay later. Karena ketika kita tahu bahwa pay later itu ternyata membantu kita untuk punya sebuah pembukuan keuangan yang lebih rapi, ya, pembukuan dalam hal expense tracker istilahnya ya, yang bisa kita tracking ketika kita butuh dengan lebih mudah, itu akan gampang karena kita sebenarnya sudah punya uang tunainya. Bukan berarti kita bertransaksi tanpa kita sendiri tidak tahu sumber pembayaran dari mana. Ada satu konsekuensi yang mungkin belum banyak disadari oleh para pengguna pay later ya. Ketika mereka menggunakan fasilitas pay later, kebanyakan provider pay later dia mendapatkan funding ya, pembiayaan dari bank secara channeling. Jadi ujung-ujungnya adalah kita sebenarnya yang berutang kepada bank tersebut. Nah, itu yang membuat sekarang banyak kasus ketika Gen Z terutama ya sulit dapat pekerjaan karena mereka menunggak pay later. Padahal sebenarnya instansi ya pemberi kerja mereka punya akses terhadap SLIK dari OJK, mereka bisa melihat ketika ternyata ada tunggakan dari si pengguna pay later yang otomatis masuk ke sistem mereka, pelaporan di BI checkingnya itu akan membuat mereka seolah-olah menjustifikasi bahwa apabila hutang saya digampangkan apalagi pekerjaan. Meski menawarkan kemudahan, tentu saja pengguna pay later tidak lepas dari berbagai risiko yang berdampak negatif jika tidak dikelola dengan bijak. Namun, di samping itu, ada satu pertanyaan lainnya yang sering muncul di masyarakat. Apakah pay later sama dengan kartu kredit? Sebenarnya pay later itu sekarang merupakan adaptasi atau semacam sedikit transformasi dari yang dinamakan kartu kredit zaman dahulu ya. Tapi otomatis karena sekarang secara teknologi semakin canggih, algoritma bisa diakses sedemikian rupa sehingga screeningnya sedikit menjadi lebih longgar. Itu yang membuat seolah-olah seperti ini layaknya sebuah barang baru yang menyeramkan. Padahal ketika kita tahu ya, ini semakin mempermudah kita untuk bertransaksi. Pay later telah menjadi solusi finansial yang praktis bagi banyak masyarakat Indonesia. Namun, penting bagi pengguna untuk bijak dalam menggunakannya agar tidak terjebak dalam siklus utang yang berlebihan. Di tengah inflasi dan kenaikan biaya hidup, perencanaan keuangan yang baik tetap menjadi kunci utama agar manfaat pay later bisa benar-benar dirasakan tanpa menimbulkan masalah di masa depan. Saya selalu menekankan ke pentingnya kita punya alokasi cash flow ataupun arus kas ya. Jadi kita tahu ketika uang masuk, prioritas kita adalah menyisihkan untuk masa depan kita. Atau yang saya selalu sebut dengan menyisihkan bukan menyisakan. Kebanyakan dari kita sekarang berinvestasi ketika ada sisa, ujung-ujungnya tidak pernah ada sisa. Sehingga kalau kita sudah menerapkan kita bisa menyisihkan terlebih dahulu untuk investasi, sisanya kita pakai untuk kebutuhan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nominalnya. Nominal ketika kita ingin bertransaksi menggunakan pay later, pastikan itu merupakan sisa dari apa yang sudah kita sisihkan untuk investasi. Jadi kembali ke pertanyaan awal, pay later, solusi keuangan atau sekedar gaya hidup? Semua kembali kepada cara kita menggunakannya. Bijak dalam mengelola keuangan berarti paham kapan harus berkata ya dan kapan harus berkata nanti. Karena pada akhirnya kendali ada di tangan kita, bukan di tombol bayar nanti. Saya Vina Munawar, sampai jumpa.